kita mau hidup di tengah dunia ini sambil terus menggarami dunia ini dengan hal-hal baik, hal-hal positif, dan hal-hal yang membangun. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini menegaskan kepada kita semua bahwa unsur-unsur di dalam panggilan Kristiani itu meliputi satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah, Bapa kita sekalian. Unsur-unsur panggilan tersebut perlu kita hayati dan ditunjang oleh keutamaan-keutamaan Kristiani, seperti kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nada ini memuncak di dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini. Ketika Yesus mengatakan kepada kita demikian, gelagat alam, bumi, dan langit itu bisa dinilai. Tetapi dalam menilai zaman, manusia tidak selalu mampu, apalagi memutuskan sendiri mana yang benar dari sekian banyak hal yang ditawarkan kepada kita. Dalam hal ini, rahmat Allah sangat dibutuhkan agar kita bisa menilai zaman ini. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci membantu kita sampai pada titik ini dengan pertanyaan demikian: dapatkah kita menilai zaman ini? Bisa tidak kita menilai zaman ini dengan penilaian kita manusia? Pertanyaan ini selaras dengan pertanyaan Yesus kepada orang banyak yang dilukiskan dalam Injil Lukas bab 12 ayat 56. Tuhan Yesus memakai kisah tentang pertikaian dua orang yang ingin mengajukan perkara mereka kepada penguasa. Saran Yesus agar pihak yang berseteru mereka segera berdamai sehingga masalah itu tidak sampai kepada peradilan dengan sebuah tuntutan. Pasalnya, kalau tuntutan tiba di meja hakim, hasilnya hanyalah penyesalan atas kesalahan mereka. Sebab itu, orang mesti memiliki hikmat yang dari Roh Kudus. Maka mari kita selalu mohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat mengambil setiap keputusan di dalam seluruh hidup kita. Kita sementara hidup dalam satu era di mana segala sesuatu ditawarkan kepada kita. Kita hidup di dalam satu masa di mana tidak mudah untuk menilai zaman ini. Ketika kita salah mengambil keputusan, maka kita pun akan hidup dalam satu situasi di mana ada penyesalan. Karena kita keliru, bahkan salah mengambil keputusan. Karena itu sebagai orang-orang beriman,
kita terus andalkan kuasa Allah. Kita minta terang Roh Kudus supaya mencelikan mata kita untuk melihat dengan tajam apa yang mesti kita ambil. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua tawaran yang ditawarkan kepada kita itu layak kita ambil, layak kita pilih. Tetapi semua kembali kepada pilihan yang tepat. Lalu kita membuat satu keputusan untuk mengikuti pilihan itu. Dan pilihan utama yang kita ambil adalah demi kebaikan banyak orang. Bukan kebaikan diri sendiri, bukan. Tapi sekali lagi, demi kebaikan banyak orang, demi keselamatan banyak orang. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Santo Padre Pio mengatakan begini untuk kita. Jangan habiskan energimu untuk hal-hal yang tidak berguna. Hanya satu hal yang diperlukan. Nyalakan semangatmu dan cintailah Tuhan di dalam sesama. Mari kita gunakan tenaga, waktu, bakat yang ada pada kita untuk melakukan banyak kebaikan. Supaya sekali lagi kita sungguh-sungguh dikatakan mampu untuk menilai zaman ini. Kita sementara berada di tengah dunia pada era ini, pada zaman ini, tetapi sekali lagi kita tidak larut di dalamnya, tidak tenggelam di dalamnya, tetapi justru kita mau ke sana. Kita mau hidup di tengah dunia ini sambil terus menggarami dunia ini dengan hal-hal baik, hal-hal positif, dan hal-hal yang membangun. Itulah misi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.